Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini. Kalau Tuhan terus menyatakan penyertaan-Mu, bahkan kesetiaan-Mu kepada setiap kami, sehingga sampai saat ini kami bisa beraktivitas dengan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Dan di tengah-tengah aktivitas kami mau mendengarkan akan firman Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua Tuhan, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan, juga setiap anak-anak-Mu yang akan mendengarkan bersama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Siang hari ini firman Tuhan saya beri tema hidup sia-sia atau hidup bermakna. Kita akan baca Alkitab kita. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara dari Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Dan nanti kita akan baca bersama-sama juga Pengkhotbah pasal 12 ayat yang ke-13. Segala sesuatu sia-sia. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ayat yang ke-9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru, tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan kita, Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11, kita akan melihat hidup yang sia-sia. Hidup yang sia-sia itu hidup yang seperti apa sih? Kalau kita lihat pasal 1 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Jadi saudara, hidup yang sia-sia adalah hidup yang terfokus atau hanya mengejar hal yang duniawi. Di situ dikatakan di bawah matahari. Yang dimaksud di bawah matahari adalah kehidupan duniawi. Dan kehidupan duniawi itu menjadi sangat fana, menjadi sangat sementara atau sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup itu menjadi sia-sia ketika hidup kita fokuskan pada hal-hal yang bersifat duniawi. Kita fokuskan pada apa yang ada di bawah matahari. Hidup kita akan menjadi sia-sia ketika selama hidup kita hanya mengejar hal-hal yang ada di bawah matahari. Hal-hal yang bersifat duniawi. Bapak Saudara, orang zaman sekarang atau saat ini, bahkan mungkin dari zaman dulu, selalu mengukur keberhasilan atau nilai diri seseorang dengan kedudukan, dengan harta milik, dan juga popularitas. Dan itu yang sering menjadi ukuran. Dunia mengukur orang dengan itu, bahkan orang mengukur orang lain pun dengan itu. Saudara, kedudukan, pengaruh, itu sementara. Harta milik juga sementara. Bahkan popularitas pun itu juga sementara. Tetapi itulah yang saat ini banyak sekali dikejar. Banyak orang menjalani hidup terfokus kepada hal-hal tersebut. Apakah kita sebagai orang Kristen tidak boleh memiliki kedudukan, tidak boleh memiliki pengaruh, tidak boleh memiliki harta milik, atau kita tidak boleh memiliki popularitas? Tentunya bukan seperti itu. Kita boleh memiliki kedudukan, karena dengan kedudukan kita bisa banyak berbuat hal-hal yang besar. Dengan harta milik, dengan harta benda yang kita miliki, kita pun juga bisa berbuat banyak untuk orang lain. Bahkan dengan popularitas pun kita juga akan lebih mudah mengerjakan hal-hal
termasuk untuk pelayanan dan untuk orang lain. Tetapi yang mau saya sampaikan adalah ketika kita hanya memfokuskan hidup kita pada hal-hal yang tersebut, hidup kita digerakkan kepada hal-hal yang tersebut saja, itu akan menjadi sia-sia. Kalau fokus kita hanya terfokus, hidup kita hanya terfokus kepada hal-hal yang duniawi tadi. Fokus kita hanya kepada kedudukan kita, kepada harta milik kita, kepada popularitas kita. Kalau kita memfokuskan hidup kita kepada hal-hal tersebut, mengarahkan hidup kita hanya kepada hal-hal tersebut, itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena ketiga hal tersebut itu duniawi dan itu sangat sementara. Jadi bukan berarti kita tidak boleh memiliki hal-hal yang tadi saya sebutkan, tapi jangan memfokuskan dan mengarahkan hidup kita hanya pada hal-hal tersebut. Yang kedua, hidup kita menjadi sia-sia ketika kita hanya fokus atau mengejar kepuasan diri. Dikatakan ayat yang ke-8 bagian B, bahwa mata tidak kenyang melihat, telinga tak puas mendengar, apa yang pernah ada akan ada, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Saudara, hidup kita pun akan menjadi sia-sia ketika kita memfokuskan hidup kita, mengarahkan hidup kita hanya untuk mencari kepuasan diri. Kenapa? Karena selama kita hidup di bawah matahari, tidak pernah merasa puas. Dikatakan bahwa mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Dikatakan tidak ada sesuatu yang baru. Mungkin saat ini kita merasa memiliki sesuatu yang baru, benda-benda yang menurut kita paling baru, tapi hari esok ada sesuatu yang lebih baru. Dan kalau kita memfokuskan hidup kita pada hal yang seperti itu, selama hidup kita tidak akan pernah puas. Saudara, mungkin saudara berpikir, ngomong seperti itu karena mungkin yang ngomong tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki harta benda, dan juga tidak memiliki popularitas. Tapi saudara, kita lihat siapa yang menulis pengkhotbah ini. Kitab pengkhotbah ditulis oleh raja di Yerusalem, anak Daud. Siapa? Salomo. Siapa Salomo? 1 Raja-Raja 11:23 dikatakan Salomo adalah raja yang lebih dari raja-raja yang lain dalam hal kekayaan dan hikmat. Salomo orang yang punya kedudukan, itu pasti. Orang nomor 1 di Israel. Dia tinggal di Yerusalem. Dia raja di Yerusalem. Yang kedua, dia punya harta milik yang luar biasa. Dan dia juga punya popularitas yang luar biasa. Dia sangat populer. Kenapa? Karena memang dia raja. Tapi dia mengatakan bahwa semuanya itu akan berujung kepada kesia-siaan. Jadi saudara, kalau hidup kita tidak mau sia-sia, jangan arahkan atau fokuskan hidup kita kepada hal-hal yang duniawi, atau jangan mengarahkan atau memfokuskan hidup kita kepada mencari kepuasan diri. Tetapi kita harus lakukan lebih dari itu. Apa saudara? Kita baca pasal 12 ayat yang ke-13 dari pengkhotbah. Dikatakan bahwa akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi saudara, Salomo setelah melakukan perenungan dan mencatat perenungan tersebut di dalam kitab pengkhotbah ini, akhirnya Salomo mengambil satu kesimpulan. Akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Jadi kalau hidup kita mau bermakna atau memiliki arti, jangan fokuskan pada hal-hal yang duniawi, jangan fokuskan pada mencari kepuasan diri. Tetapi dikatakan takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah. Artinya kita menempatkan Tuhan, menempatkan Allah sebagai prioritas hidup kita, menjadi tujuan yang menggerakkan dan mengarahkan hidup kita. Jadi kalau hidup kita mau bermakna, memiliki arti, arahkan hidup kita, fokuskan hidup kita kepada Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Matius 6 ayat 33 Tuhan Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang pertama dilakukan adalah cari kerajaan Allah dan kebenaran. Kata Tuhan Yesus. Salomo mengatakan takut akan Tuhan, fokuskan hidup pada Tuhan, arahkan hidup saudara pada Tuhan, maka hidup saudara akan berarti, akan bermakna. Yang kedua, tetap berpegang pada perintah Tuhan. Artinya tetap menjadikan firman Tuhan sebagai panduan hidup kita.
Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya harus tetap percaya Alkitab dan harus tetap cinta Alkitab. Maka hidup kita akan bermakna. Jadi hidup kita dasarkan pada Alkitab. Alkitab menjadi panduan hidup kita. Jadi saudara harus percaya Alkitab dan cinta Alkitab supaya hidup saudara bisa memiliki makna. Jadi saudara, hari ini kita belajar hidup sia-sia ketika fokus hidup kepada hal yang duniawi dan fokus hidup hanya untuk mencari kepuasan diri. Hidup bermakna atau berguna itu akan menjadi bagian dalam diri kita ketika kita memfokuskan hidup kita untuk mencari Tuhan, untuk menghormati Tuhan, untuk takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, memprioritaskan Tuhan, itu akan membuat hidup kita menjadi bermakna. Dan yang kedua adalah tetap pegang perintah Tuhan, tetap pegang firman Tuhan, Alkitab. Saudara, jadi tema ini hidup sia-sia atau hidup bermakna bukan saya tawarkan kepada saudara untuk memilih salah satunya. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan menunjukkan kepada saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah ditebus dari cara hidup saudara yang sia-sia. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sehingga kita seharusnya tidak lagi hidup dalam kesia-siaan, tapi hidup di dalam hidup yang bermakna, yaitu kita takut akan Tuhan dan berpegang teguh pada perintah Tuhan. Jadi saudara, warna hidup saudara dengan penuh makna di tengah-tengah kesia-siaan yang saat ini sama-sama kita hadapi. Jadi temukan dan bangun makna hidup saudara di tengah-tengah kesia-siaan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan siang hari ini. Engkau resapkan firman-Mu dalam hati setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bahkan kami hidup di dalamnya. Kami menjalani hidup dengan penuh makna, karena kami mau hidup takut akan Tuhan dan terus berpegang teguh pada firman-Mu. Kami akan terus percayakan Alkitab sebagai firman Tuhan, dan kami akan terus cinta Alkitab sebagai otoritas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya. Berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.